Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsyi wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Shadaqallahul azim. Ini sing garakno dadi ben ketok ustaz temenan. Iya, dadi ben gak ketok Tuhan gak tau telat sama sekali tawangane. Pada ayat yang sebelumnya dari penjelasan dari surat Yusuf yang terakhir, Allah Ta'ala menceritakan laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya di dalam kisah Nabi Yusuf dan lain sebagainya, Allah Ta'ala menunjukkan ibrah, ada pelajaran yang sangat nyata liulil albab, bagi orang yang mau berpikir. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan makana haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Ini bukan cerita yang dikarang-karang kata Allah Ta'ala, akan tetapi sebuah kebenaran yang kemudian diturunkan oleh Allah Ta'ala. Wa tafsila kulli syai', dan sesungguhnya Al-Quran menjadi perinci yang merinci hukum-hukum segala sesuatu, wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sesungguhnya bagi rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian melanjut pada ayat yang selanjutnya, pada surat yang selanjutnya dari surat Ar-Ra'd huruf 43 ayat 855 kalimat 3506 huruf. Allah Ta'ala membuka dengan alif lam mim ra, dibuka oleh Allah Ta'ala dengan huruf-huruf muqatta'ah. Biasanya di surat-surat yang dibuka oleh Allah Ta'ala dengan huruf muqatta'ah ada rahasia besar di sana. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan setelah alif lam mim ra, tilka ayatul kitab, itu merupakan ayat kitab Allah Ta'ala. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu tidak ada yang tidak ada artinya. Orang kalau sudah diberikan satu rahasia khusus oleh Allah Ta'ala, berarti dia seorang wali. Itu kok ngono. Cirinya itu kadang-kadang diberikan oleh Allah Ta'ala hanya alif, hanya qaf, itu saja. Itu sudah hebat luar biasa. Itu sudah kerana di sana. Makanya kemudian Allah Ta'ala mengatakan ini adalah ayat kitab Allah Ta'ala. Orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala berarti dia diberi hak istimewa oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan walladzi unzila ilaika mir rabbik, dan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yaitu Al-Quran dari sisi Allah Ta'ala, yang dengan sebenarnya walakinna aktsaran nasi la yu'min, akan tetapi kebanyakan manusia kata Allah Ta'ala. Al-Quran itu betul, akan tetapi kebanyakan manusia, dan ini terus akan terjadi. Ini terus akan terjadi. Memang janjinya Allah Ta'ala seperti itu. Kenapa? Agar Allah Ta'ala menunjukkan seakan-akan kebenaran itu bisa kalah dengan kesalahan, akan tetapi terus ada kebenaran itu. Loh, kebenaran tidak tapi banyak orang Islam tidak mayoritas di bumi. Islam tidak mayoritas kalau di bumi.
Nah, tapi Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwa walaupun tidak mayoritas, walaupun dimulai dari seorang nabi, sekalipun satu orang nabi, kemudian menyebar kepada sahabat-sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai menyebar ke seluruh dunia pada masa Abbasiyah, tapi tetap kata Allah Ta'ala, ada kalanya kebenaran itu mayoritas, yang kesalahan itu minoritas. Harusnya memang seperti itu, tapi Allah Ta'ala membuat ada kalanya kesalahan itu menjadi mayoritas dan kebenaran itu menjadi minoritas, tapi tidak menghilangkan esensi kebenaran. Wong sing mlebu surga dhewean aja wedi. Wong mlebu surga dhewean kok wedi kadang-kadang. Wong nyekel tasbih dhewe wedi, ape wiritan dhewe wedi, apa akeh sing gak wiritan. Papano, wong ape mlebu surga dhewe kok wedi. Orang itu kan kadang-kadang mikir seperti itu. Apa yang dilakukan oleh teman, apa yang lagi ngetren, itu yang diikuti. Sing ngetren itu sing dimeloi. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, makanya di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menjelaskan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabil. Kalau seandainya Anda mengikuti kebanyakan pemikiran orang-orang, akan tersesat Anda dari jalan Allah Ta'ala. Apalagi di zaman sekarang. Kalau ketika Islam minoritas, Anda ikut yang mayoritas, cara berpikir mayoritas, melo Amerika, melo dan lain sebagainya, tersesat. Makanya kemudian Allah Ta'ala sudah punya panduan sendiri. Kebenaran itu akan tetap menjadi kebenaran nilainya selama ada yang mengikuti. Dan kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ini yudhirahu ala dini kulli, agar Allah Ta'ala menunjukkan ada kebaikan yang kadang menjadi minoritas, kadang menjadi mayoritas. Maka Allah Ta'ala mengganti itu mesti silih berganti. Wa tilkal ayyam nudawiluha, silih bergantinya waktu. Kok dikuasai anu sing elek-elek, ya nanti ada masanya diganti dengan orang yang bagus-bagus. Ada masanya. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan ini semua ada masanya. Cuma Allah Ta'ala mengatakan walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Al-Quran itu merupakan suatu kebenaran, cuma tidak bisa memaksakan kebenaran itu kemudian dipercaya oleh semua orang. Allah Ta'ala bisa, cuma Allah Ta'ala menguji. Makanya kemudian ketika Allah Ta'ala ini ada di dalam pelajaran hikam, dijelaskan oleh Imam Ibn Athaillah, mata a'taka ashhadaka birra wa mata mana'aka ashhadaka qahra. Ada kalanya Allah Ta'ala memberi, itu Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu apian. Tapi ada kalanya Allah Ta'ala tidak ngasih, itu Allah Ta'ala memberikan, Allah Ta'ala menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu mampu, tidak bisa diatur-atur. Allah Ta'ala itu zat yang tidak bisa kita atur sendiri. Begitu Anda berdoa ya Allah langsung dikasih Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala menunjukkan birra, Allah Ta'ala menunjukkan sifat-sifat baiknya. Tapi ketika kita berdoa, kemudian kita tidak mustajab, mendungo pas gak mustajab, itu ngomel. Kenapa? Ya pantasnya seorang hamba minta, kalau tidak dikasih, ya wajar. Berarti Allah Ta'ala zat yang tidak bisa diatur oleh manusia. Sing bangga. Ngono kadang-kadang ketika orang berdoa, ya Allah, kok tidak dikasih, yo, terus ini menurut ya Allah. Ya Allah Ta'ala menunjukkan itu, Allah Ta'ala menunjukkan ashhadaka qahra. Ben Allah Ta'ala gak bisa diatur-atur. Ini ya Allah, binasakan semua orang-orang yang tidak beriman, habiskan semua orang-orang yang rusak. Kadang Allah Ta'ala bagaimana? Kenapa? Biar Anda bisa melihat perbandingan yang mana yang surga, yang mana yang neraka. Jadi ini dikomunikasi dewi Allah Ta'ala, Anda itu sudah diciptakan sama Allah Ta'ala, dikasih hati dan perasaan, dikasih pikiran, dikasih ajaran. Iki pelajarono, dilihat alam sekitar. Kalau baik diikuti, yang tidak baik jangan diikuti. Sudah dikasih saringan sama Allah Ta'ala. Kita yang disuruh nyaring sendiri sama Allah Ta'ala. Lalu kan tidak gelap nyaring dewe, terus jalur segala macam diatur ya Allah Ta'ala. Ya Allah. Maka ketika manusia hidup itu mesti dapat amanat daripada Allah Ta'ala. Amanat akal,
dapat amanat hati dan perasaan, makanya kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala wa ja'ala lahum sam'a wal absara wal afida, dititipi oleh Allah Ta'ala penglihatan, pendengaran, hati, perasaan dan pikiran di dalam ayat yang lain. Nah itu titipan semua dari Allah Ta'ala. Ini harus bermanfaat, ini yang harus bermanfaat. Makanya jangan sampai kita cara berpikir seperti orang kafir. Wah kalau dikasih berarti Tuhannya betul, kalau tidak dikasih berarti Tuhannya salah. Makanya orang-orang kafir itu mengatakan, kenapa kok tidak dijadikan kita ini semua beriman? Mereka datang kepada Rasulullah yang mengatakan, Anda ini ngomong, Anda ini betul, kamu bilang kamu betul, tapi kenapa kok banyak orang-orang yang rusak? Urusan Allah Ta'ala. Urusan menyampaikan urusannya Rasul, tapi urusan memperbaiki itu kenapa kabeh? Makanya Allah Ta'ala menjelaskan, lausya Allah, kalau seandainya Allah Ta'ala mau dijadikan laja'alan nasa ummatan wahidah, semua manusia itu dijadikan satu oleh Allah Ta'ala, kabeh beriman. Mari, tapi tidak seru, tidak ada bandingan. Anda kalau kelihatan surga tuh, tidak ada bandingan. Begitu kan ketok kampungnya wong api-api berangkatan masjid terus segala macam kena kabeh. Nanti yang dibuat eker-ekeran mesti ono. Arek sak api-api sak dulur, api-api ane sak dulur ya Allah mesti ono sing digawe eker-ekeran. Tapi nek sing sijine kena narkoba, sing sijine kena temenan, wah sing kena ini nanti dia bisa berlindung ya Allah, mudah-mudahan enggak sampai kena iki hari iki Allah ngono. Tapi biar Anda tahu, Anda itu dikasih pikiran sama Allah Ta'ala, dikasih akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu fungsinya Rasul untuk menyampaikan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, in alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan kebenaran. Mari, yang waras terima, yang gak waras, gak usah terima. Mari. Makanya agama itu membutuhkan akal. La dina liman la aklalah, tidak beragama orang yang tidak berakal. Makanya syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudhu, poso, semua harus Islam, balik, berakal. Gak waras gak wajib sembahyang. Mungkin gak wajib sembahyang. Nah, makanya kemudian akal ini menjadi penting dalam hal kebenaran. Tidak perlu mayoritas. Yang penting ada orang-orang yang meneruskan dan ada orang-orang yang berpikir. Itu yang dibutuhkan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan bahwa kebenaran itu akan tetap ada. Kebenaran itu akan tetap ada walaupun ada orang, walaupun keburukan itu menjadi mayoritas. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat lanjutannya, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin. Langsung diajari cara berpikir oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang mengangkat langit itu bighairi amad, diangkat oleh Allah Ta'ala langit tanpa tiang sama sekali. Delon, apa tiangnya pegang? Seakan-akan langit itu kemudian langsung ini. Karena Anda lihatnya dari sini, kalau Anda berangkat ke atas juga ngunu. Nah maka alam ini dibuat sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala, dibuat sedemikian rupa. Nah zaman bisu orang-orang itu Allah Ta'ala menunjukkan bahasanya. Allah Ta'ala kalau menunjukkan orang-orang pada zaman dulu, matahari itu terbit dari timur kemudian tenggelam ke barat, seakan-akan mataharinya yang bergerak. Zaman berubah, kemudian penelitian, ternyata yang bergerak itu buminya yang berotasi, bukan mataharinya yang bergerak. Berarti pandangan kita yang salah. Berarti pandangan kita yang salah, berarti bukan Allah Ta'ala yang salah. Oh yang salah itu pandangan kita, cara berpikir kita belum sampai ke sana. Itu. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah mengangkat langit itu tanpa tiang sama sekali, yang seperti yang Anda lihat mastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Ta'ala beristiwa. Ini yang kemudian banyak permasalahan di sini. Jadi kemudian akidahnya jelas, akidahnya Imam Asy'ari menjelaskan ini membutuhkan takwil. Ini membutuhkan takwil. Jadi istiwa itu bukan seperti wali sampai istiwa di makhlukat. Istiwanya Allah Ta'ala tidak seperti istiwanya makhluk. Jadi bukan berdiam dekem koyo ini, dekem nang kamar, dekem duduk koyo ngono. Kenapa? Allah Ta'ala memiliki sifat mukhalafatun lil hawadits. Allah Ta'ala itu berbeda dari yang lain. Jadi sudah dibayangkan, jangan dibayangkan seperti apa Allah Ta'ala, sudah dibayangkan ngeluh. Kenapa? Nanti ketika dibayangkan itu setan yang ngeluh. Wah, di ayat itu ada kakinya,
ada tangannya, ya Tuhan fawqa aydihim, ono tangane. Berarti ono tangane, koyo ono awake, itu tambah telepone mek tanggane koyo ngono tangane. Sudah dibayang, jangan dibayangkan. Karena ini sudah kesepakatan. Kenapa? Semakin Anda bayangkan, semakin Anda jatuh kepada mujassimah, menyerupakan Allah Ta'ala seperti makhluk bahaya. Pokoknya Allah Ta'ala, pokoknya. Maka kemudian istiwa dimaknai dengan istaula, menguasai. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Kemudian Allah Ta'ala menundukkan. Kok bisa ditundukkan? Ini dulu orang asing dengan bahasa seperti ini. Allah Ta'ala menjelaskan wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah Ta'ala menundukkan matahari, Allah Ta'ala menundukkan bulan. Kok bisa ditundukkan? Kenapa? Karena pada masa itu sakhara itu biasanya digunakan untuk majikan yang kemudian mengendalikan budaknya. Ini Allah Ta'ala menjelaskan, Allah Ta'ala itu wasakhara asy-syamsa wal qamar. Allah Ta'ala itu menundukkan matahari dan bulan untuk manusia. Kok iso? Seandainya tidak dikendalikan oleh Allah Ta'ala, seandainya tidak didesain untuk mengikuti manusia, kobong. Matahari itu panasnya luar biasa, itu umpama tidak dikendalikan, tidak disuruh kontrol sama Allah Ta'ala. Umpama tidak dikontrol oleh Allah Ta'ala, tidak ditundukkan untuk manusia, panasnya bisa dibuat berlebihan atau bisa dibuat redup oleh Allah Ta'ala. Bisa dibuat sangat dekat sekali, bisa dibuat sangat jauh sekali. Sangat jauh, adem luar biasa. Kemudian sangat dekat, panas gak karu-karuan sampai kobong. Nah, itu kemudian Allah Ta'ala wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Ini bulan dan matahari dibuat sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala, ditundukkan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Agar ada perhitungan kalender, agar ketika pagi orang bisa menjemur dan lain sebagainya, aktivitas dari lampu. Loh subhanallah, lampu siji bisa menerangi satu ruangan, tapi mataharinya Allah Ta'ala itu lampu siji cuma satu ruangan tok yang nyala. Ya, nah, kalau rumah besar itu mesti peteng kabeh nek bengi sing murut mek siji tok, mburi-mburine peteng kabeh. Tapi kenapa kalau mataharinya Allah Ta'ala posisinya jauh lebih atas? Lampu tidak. Iki matahari Allah Ta'ala jauh lebih ke atas lagi. Tapi bisa menerangi sampai itu kamar-kamar jero padang kabeh. Sampai itu kamar-kamar jero padang kabeh. Loh, berapa watt ini? Wah, dari itu berapa watt? Dan itu ditundukkan oleh Allah Ta'ala. Cahayanya dikasih seperti itu dan panasnya tidak sampai seperti itu. Umpama panasnya itu mengikuti cahayanya digawe gosong teman-teman. Di mana tempat yang tersinari matahari bisa dibuat sangat panas sekali. Wah, gak payu dukur-dukur ini. Kenapa? Kalau sudah terang seperti ini, kena matahari sudah mulai terbakar, panas, kobong. Aduh. Lah itu Allah Ta'ala menunjukkan ada yang dibuat seperti itu oleh Allah Ta'ala. Dan untuk menunjukkan variasi, dan Allah Ta'ala menunjukkan ini ada variasinya. Ada dibuat oleh Allah Ta'ala kadang-kadang. Ada negara yang dibuat panas sekali oleh Allah Ta'ala, sampai wong ngepe di jero kamar itu langsung garing. Ada yang kemudian dibuat sangat dingin sekali oleh Allah Ta'ala. Ayo Allah Ta'ala bentuk variasi. Ayo wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Ini ditundukkan oleh Allah Ta'ala untuk kami. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kullu yajri li ajalin musamma. Semua itu beredar pada tempat edarannya, dan kemudian ada masa edarannya sendiri-sendiri. Ada masa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yudabbirul amr. Allah Ta'ala mengatasi semua urusan. Allah Ta'ala mengurusi semua urusan. Yufassilul ayat. Kemudian Allah Ta'ala merinci dalam ayat-ayatnya, dijelaskan kepada kita la'allakum, supaya kalian mudah-mudahan biliqa'i rabbikum tuqinun, mudah-mudahan kalian percaya
nanti akan terjadi hari akhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.